Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para habaib, para masyayikh, khususon Habib Hamid Mu'awilah, Habib Mustafa, Yai Haji Najib Zamzami, Yai Haji Dr. Abdul Rasid, Yai Haji Nur Slamet, para pengurus daerah Jamaah Hidmah Kabupaten Blitar beserta seluruh panitia, Suson Yai Haji Hasim Jalal, yang kami hormati rekan-rekan forum pimpinan daerah, hadir pada kesempatan ini teman dari Polres Blitar, dari Kodim, dan teman-teman yang mewakili dari forum pimpinan daerah yang lain. Yang saya hormati teman-teman kepala dinas, kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Blitar, jamaah Al-Hidmah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih panjenengan semua sudah rawuh di pendopo Sasana Adi Praja Pemerintah Kabupaten Blitar. Ini seingat saya setahun yang lalu saya juga menghadiri hal yang semacam ini. Sebelum-sebelumnya kita COVID, jadi kita boleh mengadakan acara yang besar seperti ini. Dan ini sekali lagi terima kasih, ini bagian juga terima kasih kepada pengurus, kepada panitia dalam rangka ikut mensukseskan acara Hari Jadi Blitar yang ke-700 dan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Mohon izin ngapunten ingkang kathah menawi tadi panjenengan masuk ke sini agak rame di depan, karena memang acara rangkaian Hari Jadi Kabupaten Blitar ini cukup padat. Bahkan mulai dari bulan Juli kemarin itu sudah mulai banyak diadakan kegiatan. Setidaknya lebih dari 50 kegiatan yang diadakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Blitar ini. Cukup banyak memang. Ini bersamaan di sini, di depan itu ada pameran, kemudian nanti ada pertunjukan seni, itu sore sampai malam. Tadi malam Ibu Bupati di sini dengan saya hampir sampai jam 1 malam, karena ada acara depan, kemudian ada pameran UMKM. Bapak Ibu, tadi Pak Yai Hasim menyampaikan tentang bagaimana Hari Jadi Kabupaten Blitar itu diperingati sampai sekarang ya abad ke-7 ya, 7 abad. Berdirinya atau terbentuknya daerah ini menjadi daerah yang kemudian tertata dalam penyelenggaraan pemerintahan 700 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu. Karena tadi sudah sampaikan oleh Yai Hasim, saya akan menyampaikan bagaimana Blitar yang sekarang. Ketika Ibu Bupati Makrini ini memimpin, bagaimana perkembangan ekonomi dan sosial yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi saya menyampaikan bahwa dari sisi ekonomi Bapak, karena semua kita ini kan berusaha bagaimana agar ekonomi keluarga kita itu baik. Jadi biar agak ekonomi kita meningkat. Dan itu bagaimana posisi pemerintah? Menciptakan, membuat aturan, membuat regulasi agar ekonomi Bapak Ibu itu semakin baik. Masyarakat ekonominya semakin baik.
Itu yang dibuat, yang diciptakan, upaya kita 24 jam setiap hari seperti itu. Dengan berbagai peraturan, kemudian berbagai kegiatan, program yang dilakukan, kebijakan yang dibuat, itu adalah dalam rangka itu. Dalam rangka itu. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga di bawah pimpinan Bu Rini, Mak Rini itu, agar kemiskinan di Kabupaten Blitar menurun sedemikian rupa. Ekonomi membaik, kemiskinan menurun, infrastruktur bagus, pendidikan baik, kesehatan terlayani dengan baik. Itu yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan seperti itu kepada Bapak Ibu semuanya. Dan itu bagi kami di pemerintah daerah adalah bagian dari amanah kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Ibu Bupati ketika dipilih. Dan kami yang ada di pemerintah daerah ini, saya, Sekretaris Daerah, beserta seluruh kepala UPD, kepala dinas, seluruh staf, melakukan berbagai kebijakan program itu. Niki nuwun sewu, niki kula nyampaikan datane kados pundi kemiskinan di Kabupaten Blitar. Jadi pada tahun 2021 itu ketika Ibu Bupati dilantik Februari 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Blitar itu 9,65%, hampir 10%, Pak, dari penduduk Kabupaten Blitar. Menawi 10% angel nggih. Itu 10% niku menawi diitung ngaten. Umpami enten tiang 100 teng Blitar, Kabupaten Blitar nggih. Niku berarti tiang sedoso utawa 9,5 niku miskin. Ceritanya ngaten. Umpami enten tiang 100 niku berarti hampir ada 10 orang itu miskin. Itu tahun 2021. Bagaimana kemudian di tahun berikutnya, di tahun kedua, tahun 2021 kita mencoba mengintervensi banyak program kegiatan agar kemiskinan itu menurun di Kabupaten Blitar. Karena kira-kira nun sewu nun duka menawi kalau saya salah, mengatasi kemiskinan itu insya Allah juga bagian dari ibadah kita. Karena kita tidak ingin anak keturunan kita kemudian itu adalah menjadi orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Nah, pemerintah melakukan itu. Tahun 2021 angka kemiskinan itu menurun menjadi 8,71, hampir 1 berkurang, hampir 1. Artinya kalau dihitung lagi tadi kan tahun 2001 100 itu sekitar ada 10 orang begitu, atau kalau 10 itu berarti masih ada 1 begitu. Di tahun 2001 menjadi 100 hanya tinggal 8,71, jadi kurang dari 9 dari 100 itu. Kemudian tahun 2023 kemarin menjadi 8,69, berkurangnya sedikit. Tahun ini belum 1 bulan yang lalu, data ini data dari BPS, Pak. BPS itu Badan Pusat Statistik namanya. Mboten badan angka saking pemerintah mboten. Angka pemerintah makai toh. Ya mesti program dhewe dinilai dhewe kan begitu. Mboten, ini data BPS yang mengeluarkan Badan Pusat Statistik. Itu data yang valid dan data yang independen. Itu menjadi 8,16, hanya tinggal 8 jadi 100. Itu upaya kita. Lah kalau penduduk Kabupaten Blitar itu tadi jumlahnya kan 1 juta lebih, Pak. 1.200.000 sekian, hampir 1.300.000. Berarti di awal tadi 2001 itu berarti penduduk miskin Kabupaten Blitar hampir 100.000. Nah ini 2024 hanya tinggal 81.000-an sekitar itu.
menurunnya itu. Menurunnya itu. Itu dari sisi kita pengentasan kemiskinan. Bapak Ibu, bagaimana dengan berbalik depan sebaliknya ekonomi kita tumbuh sangat bagus. Sangat bagus. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Ekonomi itu tumbuh penting kenapa? Karena kalau ekonomi kita bagus, Pak, ekonomi kita bagus, sekali lagi otomatis kemiskinan akan turun, kemudian daya beli, istilah belanjaan jenengan semakin banyak, insya Allah sodakohnya semakin banyak, kan begitu. Itu penting, dan ini yang diciptakan oleh pemerintah daerah, agar pertumbuhan ekonomi tinggi. Tahun kemarin kita tumbuh itu di atas 5%. Itu pertumbuhan yang luar biasa. Kalau itu tumbuh terus begitu, Pak, tumbuh terus, nanti akan semakin bagus ekonomi kita. Dados ngaten, pemerintah ingin uang itu banyak beredar di masyarakat, tenggene jenengan. Makanya enten yang tidak mampu itu kan ada bantuan namanya PKH, ya. Kemudian ada bantuan-bantuan yang banyak itu. Kalau itu uang beredar, Pak, kemarin nuwun sewu kula cerita. Mendekati hari raya kemarin, uang yang beredar untuk bantuan masyarakat itu hampir 80 miliar. Kita bantukan masyarakat tidak mampu. Yatra niku menawi diterami, niku mangke lah istilah beredar. Mangke ditumbasaken tempe, iku insyaallah buat menawi jenengan ingkang sadian tempe, berarti dibeli dari uang itu. Tumbas Lombok dari uang itu. Jenengan ingkang sadian tempe berarti nanti akan ada keuntungan karena ada uang itu. Nah, ini yang dibuat oleh pemerintah seperti itu. Biar ada pergerakan uang itu, yang itu kemudian saling menguntungkan di antara masyarakat, dan itu loh namanya tumbuh ekonomi. Nah, mboten enten yatra, Pak. Napa ajeng dibelanjakaken? Tempene nggih mboten pajeng, wong mboten enten yatra. Nah, itu yang kita buat kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang seperti itu insya Allah kira-kira mboten ketawis teng masyarakat. Tetapi kita harus menjaga itu. Harus menjaga itu. Menjaga itu. Di selain non sewu, di tempat kita ini ada yang namanya masih kemiskinan ekstrim. Bener-bener tasik. Insya Allah bahasanya kita jenengan itu du'afa, itu masih ada, tapi itu sangat kecil, di bawah 1%, hanya 0,26%, sangat kecil. Dan ini yang harus kemudian ditanggung oleh pemerintah. Kita subsidi langsung itu, yang dapat bantuan-bantuan langsung itu yang kita lakukan selama ini pemerintah Kabupaten Blitar terhadap masyarakatnya. Dan ini akan terus kita lakukan agar masyarakat kita ini semakin baik. Kita bangga kalau Kabupaten Blitar itu masyarakatnya maju dan berkembang dengan baik. Makanya logo kita hari jadi Blitar ini adalah Kabupaten Blitar maju dan sejahtera. Itu yang kita inginkan. Jadi masyarakatnya sejahteranya, Kabupaten Blitarnya maju. Sejahtera tadi itu, kemiskinannya semakin sedikit, ekonominya bagus, kesehatan terlayani dengan baik, pendidikan dengan lain dengan baik, itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Dan insya Allah kami semua di pemerintah Kabupaten Blitar ini, semuanya kita lakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Yakin itu. Kita niati semuanya dengan ibadah. Kita niati semuanya dengan ibadah. Itu makanya kemudian visinya Ibu Bupati itu adalah Blitar ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Jadi itu Pak, yang di depan itu ketika UMKM kita undang di depan itu apa? Itu bagian dari bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat. UMKM kita undang di depan, hasil karyanya laku dibeli oleh masyarakat, kemudian UMKM-nya berkembang sebenarnya.
termasuk kita memfasilitasi mereka dengan berbagai Pak. Kalau mereka sudah bagus, kita ada namanya program Adi Ekspor, kita kirim ke luar negeri, kita ekspor. Dan banyak pengusaha UMKM kita yang kecil-kecil itu yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena uang nanti dari luar negeri akan masuk ke sini. Dan itu berarti terjadi peredaran uang lebih banyak lagi. Bukan uang yang ada di kita yang beredar, tapi yang uang dari luar itu yang masuk ke sini, dan itu akan menjadi semakin banyak lagi uang yang beredar. Yang kita ciptakan seperti itu. Yang kita ciptakan seperti itu. Dan sekali lagi, Ibu Bupati menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang selama ini telah mendukung pemerintah Kabupaten Blitar bagaimana agar Kabupaten Blitar ini akan semakin maju, semakin maju, semakin maju. Masyarakatnya semakin sejahtera. Dukungan Bapak Ibu tentu sangat penting bagi kita semuanya agar apa yang kita cita-citakan bersama, panjenengan hidupnya bisa lebih nyaman, bisa lebih tentram bersama keluarganya, dan kita yang diamanati untuk menyelenggarakan pemerintahan ini juga semakin bisa lebih amanah. Itu yang kita harapkan ke depan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini tentu adalah acara yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul di tempat ini saya kira termasuk acara yang besar di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar ini. Kita sering mengadakan acara seperti ini Pak, di event-event yang lain, di kegiatan yang lain, ya dengan jumlah yang mungkin insya Allah juga hampir sama, tetapi sekali lagi karena ini juga bertepatan dengan hari jadi, tentu acara ini lebih istimewa lagi. Kita doakan bersama-sama di tempat ini agar sekali lagi Kabupaten Blitar akan semakin baik ke depan. Insya Allah doa panjenengan semua menjadi pemicu motivasi kami di pemerintah kabupaten ini agar bekerja lebih keras, agar bekerja lebih mempunyai nilai manfaat dengan dilandasi dengan lillahi ta'ala, ridho karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan silaturahmi acara seperti ini terus bisa kita laksanakan, biar kita pemerintah terus bisa berkomunikasi dengan panjenengan semua tentang Kabupaten Blitar ini seperti apa gambarannya ke depan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, barangkali tadi sekali lagi Bapak Ibu yang masuk ke sini mungkin juga agak macet, tempat parkir yang sampai belakang tadi yang tumpuk-tumpuk, tadi malam di depan itu macet betul Pak, karena acaranya juga padat betul di sini, dan di sini selalu digunakan sejak kemarin dari tanggal 1, tanggal 31 malah. Nanti puncaknya hari jadi itu tanggal 5, hari Senin besok. Itu puncaknya, kemudian ada acara-acara yang lain. Sekali lagi, harapan kita sekali lagi, mudah-mudahan Blitar akan semakin maju dan berkembang di kemudian hari. Lebih kurangnya mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.